Kisah ini dimulai dari sebuah pengadilan terhadap seseorang yang dituduh telah mengakibatkan kemalangan terhadap banyak orang. Tetapi, apakah pengadilan itu nyata? Sekedar imajinasi, 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 sekedar imajinasi. Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hei, duduk! Jangan main-main! Hadirin diharap kondusif, termasuk terdakwa. Yang Mulia, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Terdakwa, jangan banyak kita. Mohon maaf, saya ulangi. Yang Mulia, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Bolehlah. Sesuai dengan peraturan persidangan nomor bla 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 tahun 3021 tentang tata tertib menghadiri persidangan sebagai berikut. 1. Selama sidang berlangsung dilarang membuat kegaduhan. 2. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan sopan. 3. Hadirin dilarang makan dan minum selama sidang berlangsung. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api. Sekian dan terima kasih. Setiap tata tertib sidang pidana di pengadilan ini wajib untuk dipatuhi. Bagi pihak yang melanggar akan langsung dikeluarkan dari ruang sidang. Silakan Yang Mulia Hakim, sidangnya bisa dimulai. Yang Mulia, sidangnya bisa dimulai. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 yang memeriksa perkara pidana nomor 1, 2, 3, 4, 5 atas nama pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang Mulia, palunya. Oh, maaf. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bawa masuk terdakwa. Itu Yang Mulia. Oh, sudah di sini rupanya. Terdakwa, apakah Anda sudah tahu apa saja kesalahan Anda? Loh, kenapa tidak dijawab? Duduk, yang tertuduh tidak berhak berdiri. Yang Mulia. Yang Mulia bertanya kepada saya. Memangnya ada orang lain di sini? Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Mariati Ningsih? Iya, dia itu. Mati berdiri. Saksi dipersilakan masuk. Setelah di PHK dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi, saya bingung bagaimana cara menghidupi keluarga saya. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya?
Saya. Tapi itu kan Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada keluarganya? saya tahu. Soalnya saya yang Asuransi habis terpakai. Anak saya tumbuh tanpa ibu. Jadi remaja nakal dan ikutan geng. Kerjanya merampok. Hingga akhirnya mati tertembak aparat. Suami saya kehilangan istri dan anaknya. Hingga akhirnya tidak kuat lagi, bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Dia disangkat itu. Terima kasih, saksi boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemalangan yang menimpa saksi Mariati adalah kesalahan terdakwa? tapi itu kan Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? mengakui Yang mulia. mengakui yang mulia. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal Surtiani Aminah? Tahu sekali. Soalnya saya yang Dia mati karena sakit. Tahu apa penyebabnya? saya Saudara saksi dipersilakan masuk. Saya yang mulia. Loh, Apa? Kenapa? ini apa-apaan sih? Bukannya orang itu orang yang sama dengan orang yang tadi? Yang mana? Siapa? Sepertinya terdakwa sedang berimajinasi. Oh, kalian ingin memainkan saya ya? Mentang-mentang kalian tahu pekerjaan saya. Kerjaan Anda bikin mati orang. Nah, saya penulis. Bohong! Dia bohong yang mulia. Kerjaan dia bikin mati orang. Udah saya bilang saya penulis. Nulis apa? Penulis novel. Apa hubungannya kerjaan Anda dengan nasib yang menimpa saksi Mariati dan saksi Surti? Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mariati Ningsih adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya, Laskar Pelakor. Dan Surtiani Aminah adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga, Bumi Manuskrip. Masa saya bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Jangan bicara sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Harus dihukum. Terdakwa harus dihukum. Terdakwa harus dihukum. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kalian masih mau datang ke sini. Kapan ya terakhir kami berkunjung ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian, lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak pidana korupsi. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan. Tapi karena berkelakuan baik, akhirnya dikurangi menjadi 2 bulan. 2 bulan? Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal aku juga tahu dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliar yang lagi kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa adikmu.
Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lain. Dan lihat, sekarang adikmu dihantui rasa bersalah. Dan sebenarnya aku turut prihatin atas kejadian yang menimpa adikmu. Meskipun di sana aku juga mencicipi sedikit kenikmatan yang malah membuat adikmu sengsara. Teman-teman yang mana? Tidak pernah kelihatan sama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul. 2 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri, waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau bergaul sama koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya dia tidak mau ikut-ikutan kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Semua melakukan. Aku tahu batinnya tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsinya diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Banyak yang bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam dia selalu mengigau. Dia pernah menulis pesan kepadaku sebenarnya. Dia bilang, dia merasa bersalah. Tapi kenapa sekarang dia merasa dirinya sebagai penulis novel? Atau jangan-jangan dia betulan penulis novel pakai nama samaran? Tidak. Aku juga tidak tahu. Mungkin dia hobi membaca novel, entah. Barangkali itu cita-citanya dulu. Tapi yang jelas, suatu hari, entah kapan, mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis novel. Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsinya di masa lalu adalah tokoh-tokoh novel dalam karangannya. Mungkin itu semacam bentuk pelarian dari rasa bersalah. Cara dia menghadapinya. Dan sejak itu pula, dia tidak pernah mengigau lagi setiap malam. Tapi 2 bulan lalu... Dia baik lagi, jadi seperti orang yang kejar-kejar setan penasaran. Ya, aku juga tidak paham kenapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya, meskipun sudah dijadikan tokoh imajiner, mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapat perlakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menguat pencipta, rakyat menguat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu dia bukan penulisnya? Gugatan itu salah alamat. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan nasib tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-temanmu di kantor saja tidak punya kekuasaan sebesar itu. Maaf, lantas adikmu mau diapakan? Aku juga sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater yang kami datangi untuk konsultasi. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri kan? Tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku, kamu cukup mengembalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali menganggap dirinya menjadi penulis novel. Dari ceritamu, aku tahu kondisi waktu itu jauh lebih baik dibanding dulu, bahkan sekarang. Dan dia akan merasa lebih damai, juga tidak perlu khawatir lagi terhadap mereka. Mereka? Iya, mereka. Orang-orang yang mati itu? Iya, orang-orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata, yang pernah hidup. Tidak masalah, toh hidup mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya angka statistik saja, hitam di atas putih. Sudah, nanti malam tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Besok ajak adikmu ke mall dengan mobil mewah kalian, makanlah sepuasnya di restoran paling mahal, belanja apa saja sesuka kalian. Kalau perlu sekalian saja pesan tiket pesawat ke luar negeri, terbang langsung, lupakan mereka. Gimana Itu caranya? saja adikmu, anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak ada salahnya membohongi diri sendiri, yang penting hati kita damai. Oh, begitu. Kami pamit dulu, sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemegang kekuasaan, tapi anggap saja kalian itu penulis betulan. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka sekadar imajinasi. Sekedar imajinasi, sekedar imajinasi, sekedar imajinasi.
imajinasi, sekedar imajinasi, sekedar imajinasi, sekedar imajinasi, sekedar imajinasi, sekedar imajinasi.